Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Bank Syariah. Anggota kelompok kami terdiri dari Bayu Suseno, Janji Setiawan, M. Surya Saifuddin. Pengertian Bank Syariah dalam Al-Quran. Kata syariah dan pecahannya dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 5 kali. Menurut Jazuli, kata syariah dalam etimologi memiliki banyak arti. Salah satunya berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Ia juga bisa dimaknai sebagai jalan yang ditempuh. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia AP untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Sistem kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun kegiatan utama bank syariah adalah 1. Penghimpunan dana, 2. Penyaluran dana, 3. Jasa pelayanan. Prinsip penghimpunan dana adalah prinsip yang digunakan oleh bank untuk mencari dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana, bank dapat menggunakan prinsip wadiah dan mudarabah. 1. Prinsip wadiah adalah prinsip di mana bank bertindak sebagai penjaga dana nasabah, sementara nasabah memperoleh jaminan atas dana yang disimpan. Sementara itu, prinsip mudarabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana, syahibul ma'al, kepada pengelola dana, mudarib, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip penyaluran dana, lending, pada bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya menurut Siamat secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut. 1. Prinsip jual-beli, buy. 2. Prinsip bagi hasil. 3. Prinsip sewa-menyewa, ijarah. Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual-beli, buy, yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu buy, al-murabahah, buy, as-salam dan buy, al-istishna. Buy, al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual-beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau angguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Adapun buy, as-salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Buy, as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau hasil industri lainnya. Buy, al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim buy, al-istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan dalam kontrak kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip buy, al-istishna ini menyerupai buy, as-salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim buy, as-salam dilakukan secara tunai. 2. Prinsip bagi hasil. Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 4 jenis akad, yaitu al-mudarabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musakah. Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah 2 prinsip bagi hasil pertama, yaitu al-mudarabah dan al-musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad al-mudarabah dan al-musyarakah. A. Al-musyarakah. Antonio mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas,
yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. An-Nabhani mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan, trading aset, properti, equipment, atau intangible asset, seperti hak paten dan goodwill, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. B. Al-Mudarabah. Al-Mudarabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio mendefinisikan Al-Mudarabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama, pemilik modal atau syahibul ma'al, menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, mudarib. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola, mudarib, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal, syahibul ma'al. 3. Prinsip sewa-menyewa. Sewa-menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah Islam prinsip sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Al-ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah, penyewa, diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. 4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad al-qard. Antonio memberikan pengertian al-qard sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qard berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip al-qard dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. Namun biasanya bank mengenakan uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.